Gunung Sindoro adalah gunung terakhir di rangkaian ekspedisi Triple S Jawa Tengah. Gunung ini terletak bersebelahan dengan Gunung Sumbing. Konon, Gunung Sumbing dan Sindoro memiliki cerita legenda turun-temurun di balik penamaannya. Cerita legenda seperti apa? Mari kita bahas di Literasi Belantara. Sebelumnya, saya berada di base camp Gunung Sumbing, Piagarung, dan langsung menyeberang jalan menuju base camp Gunung Sindoro, Piakaledung. Ada kejadian yang tak terduga ketika saya turun dari Gunung Sindoro. Saya kehilangan dompet beserta hal-hal di dalamnya, termasuk memori yang saya pakai untuk merekam selama dalam pendakian menuju area camp. Jadi, saya minta maaf jika informasinya kurang tersampaikan. Tapi, semua itu akan terbayar dengan isi cerita dari area camp menuju ke puncak. Singkat saja, estimasi dari base camp menggunakan ojek sampai pos 1 sekitar 10 menit dan membayar sebesar Rp25.000 per orang. Jika berjalan akan memakan waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. Untuk total estimasi perjalanan sampai area camp Sunrise sekitar 5 jam. Ketika di sini, cuaca relatif cerah dan sesekali berkabut. Saya pun menikmati sore di sini bersama teman yang menemani pendakian kali ini. Nama saya Dimas Anggara. Dimas Anggara, Mas Dimas. Yang di dalam lagi packing itu Mas Fajar. Yang ini lagi masak nasi siapa Mas? Febrian. Masak naon ya dapur sebelah ya? Masak mie. Kopi. Gampang-gampang banyak. Kalau kalian ngecamp di sini, ini sampahnya atau makanan harus digantung kayak gini. Soalnya di sini lumayan rawan bagas, babi ganas. Nah, dicuci itu. Iseng-iseng. Dari kapan Pak suka ngukir gini Pak? Nggak tahu ya, tiba-tiba sih. Ini kayak patung apa ya namanya ya? Hawaii, Tiki. Iya ya, suku Tiki ya. Ketika malam hari hujan turun, dan saya khawatir hujannya tidak akan reda sampai besok. Sekarang di luar sedang turun hujan, mungkin bisa kedengaran juga airnya. Tadi lagi kumpul-kumpul sih asik, cuman ya harus masuk tenda masing-masing aja. Nanti jadi ya malam ini gak bisa ada footage yang diambil lagi. Paling kita lanjut besok pagi saja. Terbangun di jam 3 pagi dan di luar masih terlihat kabut tebal. Saya pun membangunkan teman-teman di tenda yang lainnya dan bersiap untuk memulai summit. Kawan-kawan, kali ini kita akan melakukan summit menuju puncak Sindoro jam 4.27 menit. Barang-barang tidak ada yang ketinggalan. Teman-teman, air hangat ada, air dingin ada, makanan bawa. Ya. Kalau ada apa-apa, bilang, jangan dipendam sendiri. Kalau capek, mending istirahat ya. Alon-alon asal kelakon. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga langkahnya ya. Sindoro, pergi untuk pulang. Tepat jam setengah 4 dini hari, kami pun memulai summit. Jalanan mungkin jadi licin karena hujan semalam mengguyur lumayan lama. Bahkan ketika saya terbangun di jam setengah 3 dini hari, hujan masih mengguyur. Pendakian Gunung Sindoro ini relatif berbatu dan terjal. Mungkin jalur landai hanya dari pos 1 sampai pos 2 saja. Dan dari pos 2 menuju Camp Sunrise, tidak ada jalanan landai. Semuanya menanjak, yang sesekali membuat kami terus mengeluh. Meskipun cuaca di sini masih mendung, tetapi cahaya mulai muncul di balik Gunung Sumbing. Gimana Mas Fajar? Mantap, mantap. Tanpa ampun. Ayo bang. Mantap bang. Let's go. Ayo Juragan Uno.
Setelah lama berjalan, kami merasa pesimis akan cuaca di sini dan takutnya semakin memburuk. Tetapi yang bisa kami lakukan saat ini hanyalah yakin dan terus berdoa semoga pagi ini cerah. Sebenarnya kita ini sedang menikmati masa muda. Apa menambah luka? Menambah luka ya. Sudah luka hatinya, ditambah sakit Luka kakinya. Masih kuat Pak Ci? Alhamdulillah Ya. bisa. Berangkat dari jam berapa tadi? Jam 4.15. Waduh, lebih cepat dari kita ya. Pos 4 masih jauh ya. Udah beres tanjakan ini ya. Oke. Ayo Pak Ci, semangat Pak Ci. Salam buat keluarga di Malaysia Pak Ci. Kata-kata hari ini, nikmatilah apa yang ada. Contohnya? Contohnya jalur pendakian ini, kita nikmatin aja. Dan satu hal, buktikan ke dia bahwa kita punya cara tersendiri untuk menikmati hidup ini. Menikmati ya. Begini ya cara menikmati kita ya. Iya. Nyakit ya, sakit ya. Karena gini, apa yang dia telah perbuat kemarin itu belum terlalu sakit, masih sakit kaki ini. Kaki ya yang jadi pelampiasan. Pak Ci, Ya. kenapa kesini gak sama keluarga Pak Ci? Ditinggal di rumah. Kadang-kadang kita perlu me time. Woi deh. Betul sekali. Perlu ya, perlu me time ya. Tapi ini bukan me time loh, ini rame-rame loh Pak Ci. Berisik loh kita. Mana pos 4-nya? Spotnya belum terlihat Pak Ci. Ya. Gimana abang-abangku? Masih semangat abang-abangku? Wajib. Aku aja yang kalah berturut-turut semangat kok. Ada langit biru. Tadi Dari tadi ya, dikit lagi terus ya. Sebenarnya yang bikin jauh itu perasaan. Nah, boleh diberi penjelasan kenapa dinamakan Watu Tatah? Tatah itu alat buat belah kayu itu kan. Atau Oh iya, pahat ya. Jadi kenapa disebut dengan watu tatah? Karena batunya itu seperti dibelah-belah. Oh iya ya, agak nyatu gitu ya. Betul. Kayak dipahat secara alami. Akhirnya titik terang mulai muncul setelah kami sampai di pos 4, yaitu Watu Tatah. Estimasi dari area camp menuju Watu Tatah sekitar 2 jam. Dan kami beristirahat lumayan lama di sini untuk sekedar mendokumentasikan pendakian kali ini. Sekarang kita sedang berada di Watu Tatah atau di pos 4. Dan di sini kita sudah selesai foto-foto, video yang di belakangnya merupakan pemandangan Gunung Sumbing. Dan terlihat gagah banget. Bisa dilihat di belakang. Mana anjir? Nah, itu dia. Nah, itu batu Watu Tatahnya. Kita sekarang mau lanjut kembali menuju ke puncak. Dan tadi kita di sini sampai jam 6 lebih 10 menit mungkin. Waktu yang cocok untuk foto-foto di sini. Dan akan lanjut mendaki ke puncak sekitar 1 jam ke depan. Kira-kira nyampe di sana setengah 8 mungkin. Insya Allah. Lanjut! Setelah melewati Watu Tatah, perjalanan akan semakin terjal. Dan di samping ada pemandangan sabana yang menjadi obat penawar rasa capek kami. Tetapi tidak lama dari situ, kami mulai memasuki tanjakan dengan pijakan hanya bebatuan. Mantap Pak, mantap! Dikarenakan jalur yang terbuka,
Saya terus dibuat tertipu dan seperti melihat puncak sudah di depan mata. Padahal bukan. Dan ya, banyak puncak bayangan ketika di sini. Jempolnya. Definisi menikmati gunung kembar. Sumbing. Bukan gunung kembar milik si dia ya. Gunung asli nih, Gunung asli ya. Walaupun treknya brutal. Brutal sangat. Parah. Brutal. Nah, Gunung Sumbing. Kita sudah di puncak bayangan ya. Aduh. Kirain puncaknya udah sampai sini aja gitu. Ternyata masih jauh. Anjing. Masih ke atas lagi, Cok. Nipu nih bayangan nih. Dibayang-bayangi oleh harapan itu menyakitkan. Kenapa dinamakan Gunung Sindoro, Mas? Karena gini, dulu ada sebuah cerita. Satu keluarga Ya, punya anak dua. anak dua. Ya. Terus suatu hari ya si anak ini ribut. Si kakaknya itu emang bisa dibilang cukup bandel kan. Dipukul lah sama si adiknya yang tidak mau ngalah. Akhirnya sumbing bibirnya. Oh, jadi Gunung Sumbing ya. Anak yang pertama itu lari ke Sumbing, anak yang kedua lari ke Sindoro. Oh, kenapa? Oh, anaknya namanya Sindoro. Anaknya bukan Sindoro, tapi kenapa dinamakan Doro itu biasanya anak terakhir itu kan. Oh, ya, dia iya. keras ya kan, nggak mau ngalah ya kan, maunya dirajakan atau diratukan gitu, makanya disebut Sindoro. Kalau itu Sumbing ya. Ya karena katanya bibirnya sumbing. Tapi emang sebenarnya penyamaan sumbing itu bukan, kalau itu kan mitos ya. Mitos ya. Kalau sana itu karena bentuk kawahnya itu sobek, Kayak Sumbing gitu ya. bukan kayak tapal kuda. Oh iya. Bentuknya kayak Jadi tapal bisa masuk kuda. kawah Iya. ya. Jadi bibir kawahnya itu sobek, makanya bibir sumbing. Terus dinamakan Gunung Sumbing. Sebentar lagi sudah mau mencapai puncak di belakang. Cuman udara di sini benar-benar tipis ya, oksigennya tipis. Jadi gak heran kalau para pendaki itu sering mengantuk ketika di jalur summit kayak gini. Perjalanan yang lumayan menanjak, lumayan menguras tenaga, hati dan pikiran. Gila sih. Triple S paling susah Gunung Sindoro dibanding Sumbing, Piagarung, dan Selamat Piabambangan itu relatif lebih mudah. Kalau ini mulai dari bawah, dari pos berapa sih kemarin? Pos 2 ya? Pos 2 ke atas itu tanjakannya benar-benar wah gila sih. Nanjaknya benar-benar gak ngotak anjir. Setelah melewati perjalanan yang berat dan angin kencang yang terus berhembus, kami yakin 100% yang ada di depan kami adalah puncak sesungguhnya. Karena saya lihat di jam sudah pukul 7:30, saya pun terus melanjutkan sampai ke puncak. Akhirnya puncak Sindoro. Akhirnya Triple S terakhir di Jawa Tengah. Mission sukses. Puncak Sindoro. Gila sih. Sedikit informasi, kita tidak boleh berada di puncak sebelum jam 7 dan tidak boleh melewati jam 10 karena angin akan berbalik dan hawa panas belerang akan mengarah ke titik puncak ketika di luar jam yang saya sebutkan tadi. Akhirnya kami sampai di puncak Sindoro bersama kawan-kawan dari berbagai daerah dan lintas negara juga, ada orang Malaysia di sini. Untuk semua teman-teman, selamat. Kami dari Puncak Sindoro.